jawab dia cuma modal framing. Saya tidak ada niat. Yang saya mau Beginilah kita trik hanya tunggal. dialog santai. Beginilah Tapi trik kamu tunggal ngerocos, yang bukan ketika kamu nggak bisa begitu. jawab dia modal framing. Beginilah trik tunggal. Ajaran inilah yang menyesatkan orang. Ketika nggak bisa jawab mereka modal framing. Di bawah itu baca komen di bawah itu. Saya nggak peduli sama komentar orang, ya. Saya nggak peduli sama komentar orang. Akan tenggelam itu. Coba baca komen di bawah itu Sinaga itu. Saya nggak peduli sama komentar orang. Coba kamu jawab dulu, jangan dulu lari-lari. Buktikan matahari itu punya 3 pribadi. Terpojok ngerocos. Dia akan bilang Buktikan matahari punya 3 pribadi. Coba buktikan matahari punya 3 pribadi. Jadi yang Ya, di jangan bawah dulu ini lari-lari lah. kau Nathan. Padahal mereka wanes karena kau modal ngerocos, makanya mereka nggak setuju sama kau. Coba jawab saya dulu. Jangan dulu kayak orang kepanikan dong Padahal ditanya. ini turun tuh malu sama kau. Kau ilmu nggak ada modal ngerocos. Aduh, kalau cuma modal framing anak kecil juga bisa, bro. Coba buktikan dulu matahari punya 3 pribadi. Buktikan dulu. Kalau nggak bisa jawab, bilang aja nggak bisa jawab. Simple kok. Oke, Nggak usah saya nggak lari bisa ke jawab. kemarin. Kita lanjut dialog ya. Saya nggak bisa jawab. Udah, Coba kita lanjut jelaskan dialog. dulu matahari punya 3 pribadi. Udah, saya nggak bisa jawab, bro. Kita lanjut dialog. Setuju Oh, ya? nggak bisa jawab. Oke, berarti framingmu tadi dari awal, premismu dari awal berarti salah. Udah, oke, udah, Lalu udah. apa yang kamu Oke, menjelaskan kita tentang lanjut itu? ya. Kita lanjut, Silakan. yang punya aturan boleh ya? Silakan. Oke, sekarang kita lanjut. Saya ingin menguji kemampuanmu untuk mentafsir Alkitab itu seperti apa ya. Saya ingin bertanya kepada kamu ya, di dalam Markus 16 itu ya, ayat 15 sampai 20. Di situ bunyi ayatnya bahwasan kamu menjadi orang yang percaya, sekalipun kamu minum racun maut, kamu tidak akan celaka. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu akan berbicara dengan bahasa yang baru. Coba kamu jelaskan tentang ayat ini. Bisa nggak? Saya ingin menguji kamu di sini. Coba. Oke. Simple, kalau saya menjelaskan sesuai Alkitab, racun maut ini berbicara tentang orang-orang yang melakukan penginjilan dan mereka mengalami masalah-masalah. Contoh seperti Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 3 sampai 6. Di situ dia digigit oleh ular yang sangat berbisa, ular beracun. Apakah dia mati? No. Rasul Paulus tidak mati. Kenapa? Karena dia dilindungi, sama seperti Markus 16 ayat 18. Itu tanda-tanda untuk orang percaya yang memberitakan Injil, dan Rasul Paulus membuktikan hal itu dan berbicara dalam bahasa yang baru. Para murid sudah membuktikan itu dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38 ayat 1 sampai 4 sampai 18. Ketika mereka dicurahkan Roh Kudus, mereka berbicara dengan bahasa baru. Ya, dan di dalam Markus 16 ayat yang ke-17 mereka bernubuat dan menyembuhkan orang sakit. Para rasul sudah membuktikan itu. Ketika Rasul Petrus membangkitkan orang mati, ya, dia membangkitkan orang mati. Ya, Rasul Paulus juga membangkitkan orang mati. Di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 8 sampai 10. Itu sudah membuktikan. Markus 16 itu saya menjawab sesuai Alkitab, tidak menafsirkan. Sorry, saya bukan tipe orang yang suka menafsirkan Alkitab. Tidak seperti Tritunggal yang menafsirkan Alkitab seenak jidat. Silakan. Gitu. Udah 2 kali saya luruskan dulu ya. Sebenarnya jawaban kamu sudah agak sedikit bagus, tetapi pertama kamu tidak memahami konteks. Nah, Markus 16 ini adalah konteks pengutusan. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu menjelaskan berkaitan tentang minum racun maut, kamu tidak akan celaka. Lalu kamu mengatakan bahwasan Paulus itu dipatok ular. Dipatok dengan diminum racun maut itu berbeda, bro. Saya luruskan sedikit ya. Kata meminum racun maut di situ, kamu tidak akan celaka. Itu ketika konteks kamu menginjili orang-orang, lalu ada orang-orang yang tidak suka dengan penginjilanmu, lalu mereka sengaja kamu memasukkan racun di dalam kelas, lalu kamu minum, kamu tidak akan celaka. Jadi belajarlah ilmu itu agak sedikit tinggi. Ya, Jangan coba kamu minum racun tuh kalau kamu benar-benar orang percaya. Coba kamu minum racun kalau kamu Waktuku belum habis. Waktuku belum habis. Nathan dengar dulu. Emosi dia. Ini Jadi memang seperti itu. Makanya belajar ilmu itu lebih bagus sedikit, jangan modal ngerocos di atas, tapi ilmu nggak ada. Lepaskan dulu kamu juga misteri juga. Iya, misteri kamu juga jangan sok pintar. Kalau soal kamu bicara itu saya percaya. Enggak, saya menjawab sesuai kalau itu Nathan itu belum selesai. Itu jelaskan Nathan itu. Sebentar dulu Nathan, soal pemahaman kamu tadi bahwa minum racun bukan berarti terus kita minum sendiri dengan sengaja. Itu salah, itu tidak benar. Tapi ketika kita diracuni orang tanpa kita sadar, tanpa kita tidak tahu, pasti Tuhan menggagalkan itu. Entah itu mungkin gelasnya jatuh atau apa gitu. Maksudnya seperti itu ya. Jadi bukan berarti sama seperti Rasul minum racun. Sama seperti minum racun maut, dia dipatok ular. Terus kita dengan tahu dan mau, sadar tahu dan mau kita minum racun itu namanya kita BOH ya. Sama seperti Rasul Paulus, dia dipatok ular. Apakah ular itu tidak berbisa? Makanya ketika dia dipatok ular, orang-orang yang melihat itu mereka menunggu dia mati ya.
atau tidak. Ya karena mereka tahu ular itu ular beracun. Ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Jadi Itu moderator dengan tolong racun perhatikan maut. selatan itu. Kalau saya belum selesai jangan dipotong. Itu tolong di-mute dulu. Belum selesai saya jelaskan. Saya lanjutkan ya. Jadi berkaitan Jadi tentang minum nggak racun usah maut. bahas tentang nggak usah bahas tentang racun itu, kita sudah paham. Itu saya pun sepemahaman dengan kamu bahwa bukan berarti kita lihat racun langsung minum, tidak seperti itu. Macam kayak orang-orang sebelah kan mereka bertanya, berarti kamu kalau minum racun tidak mati ya? Bukan begitu, bukan kita lihat racun terus kita campur dalam air kita minum, kita mati lah karena itu BODH. Jadi maksudnya di situ tuh tanpa kita sadari, tanpa kita tahu gitu. Jadi kita pasti akan dilindungi Tuhan. Kalau memang belum waktunya Tuhan harus memanggil Itu kita, udah pas, Bu. ya Udah kita pas, akan Bu. dilindungi. Nah, Saya lanjutkan dulu. iya. Jadi silakan mute dulu ya. Lalu yang kedua berkaitan tentang berbicara dengan bahasa baru. Nah, berkaitan berbicara tentang bahasa baru di sini Anda sudah salah. Bahasa baru ini Anda menjelaskan ketika Tuhan mencurahkan Roh Kudus lalu mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda, lalu Anda mengkomparasikan tentang ayat ini salah. Ayat ini berbicara tentang pemberitaan Injil. Artinya bahasa baru yang di situ yang dimaksud adalah konteks beradaptasi. Contoh, ketika kamu memberitakan Injil di Amerika, kamu harus beradaptasi dengan bahasa setempat. Baru kamu memberitakan Injil. Tidak mungkin kamu orang Israel datang ke Amerika sana memberitakan Injil menggunakan bahasa Israel. Itu tidak mungkin, orang tidak akan ngerti. Nah, bahasa baru itu adalah konteks adaptasi, paham ya? Jadi belajarlah ilmu itu lebih baik dulu, baru berdialog. Jangan ngerocos tapi tidak ada ujungnya, Bro Nathan, paham ya? Sudah. Oke, bisa kamu tunjukkan saya satu ayat saja di mana yang membenarkan statement kamu. Kalau saya kan menggunakan ayat di mana para rasul itu ketika mereka diturunkan Roh Kudus, mereka berbicara dengan bahasa baru. Apakah saya salah? Saya menggunakan ayat Alkitab. Sekarang coba kamu tunjukkan saya satu saja ayat di mana para rasul itu seperti yang kamu katakan, mereka beradaptasi dengan menggunakan bahasa mereka. Sementara Rasul Paulus pun ketika dia menginjil di berbagai bangsa, bukan cuma untuk bangsa Israel, dia menginjil kepada seluruh bangsa, ya. Dia tetap menggunakan bahasanya. Ya. Jadi kalau kamu katakan seperti tadi, coba tunjukkan saya satu saja ayatnya untuk membenarkan statement kamu. Kalau saya kan pakai ayat nih. Coba kamu pakai ayat lah, jangan cuma modal congor lah. Jadi saya lanjutkan dulu ya. Konteks pemberitaan Injil itu, Yesus tidak hanya berbicara kepada murid-muridnya saja. Tetapi bagi orang yang beriman untuk melanjutkan ajaran-ajaran dari para rasul ini, mereka juga harus memberitakan Injil itu kepada bangsa-bangsa yang lain. Maka ayat itu berbicara tentang konteks adaptasi. Itu paham ya Nathan ya? Yang kedua, kamu mengatakan bahwasan para rasul itu menerima bahasa yang baru. Bahasa apa yang mereka gunakan? Bahasa yang sudah ada di bumi ataukah bahasa yang baru? Coba jawab. Oke, ketika para rasul menerima Roh Kudus, mereka menggunakan bahasa baru di situ, maksudnya berbicara dengan bahasa-bahasa lain. Ya bahkan mereka berbicara dalam bahasa. Sebentar dulu dong, kamu nggak bahasa mau. Roh Kudus lah. Bahasa Roh Kudus ini kan, jadi bahasa Roh Kudus ini bahasa yang kita tidak mengerti. Iya, bahasa bisa aja. Apa yang kita bicara di Indonesia mungkin bahasa yang bahasa di Amerika atau bahasa di Belanda. Saya mau menjelaskan dulu Bunda ya. Ketika berbicara dengan bahasa baru, di situ berbicara dengan bahasa baru, bukan berarti dia berbicara dalam bahasa planet. No, kamu dapat dari mana kalau seperti itu? Ya, nah kalau kamu katakan itu kamu nggak mau dipotong, tapi kamu motong-motong, gimana sih? Inilah Tritunggal. Ya, bahasanya nggak mau dipotong, tapi kamu motong. Sebentar dulu lah. Ya, lanjut aja Nathan, bahasanya apa? Sebentar, kalau kamu katakan itu berbicara tentang adaptasi, coba tunjukkan saja saya satu ayat saja, Bro. Satu saja ayat yang menyatakan para murid atau para rasul ya menginjil dengan menggunakan bahasa orang lain. Ya, satu saja ayatnya. Silakan. Itu yang menginjil di Indonesia si orang mana? Siapa? Apakah para rasul? Aduh, yang ditanya tentang Alkitab, yang dijawab lain. Inilah yang parah. Ya, saya lanjutkan. Saya sudah katakan tadi, memberitakan Injil itu tidak harus berfokus kepada murid-murid Yesus, tetapi bagi orang yang beriman siapa saja mengenal Injil sebagai jalan kebenaran, mereka diwajibkan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain, paham ya? Jadi kalau kamu tuntut bahwasan, tunjukkan saya, ada nggak ayat di dalam perjanjian baru itu yang mengatakan bahwasan para rasul itu ketika mereka memberitakan Injil kepada bangsa lain itu mereka menggunakan bahasa setempat. Paham ya? Jadi perintah untuk memberitakan Injil itu tidak berfokus hanya kepada para rasul, bro. Kamu sekarang juga sedang memberitakan Injil. Kalau kamu mau pergi beritakan Injil ke daerah yang orang yang tidak mengenal bahasa Indonesia, berarti kamu harus konteks adaptasi dulu dengan bahasa setempat, bro. Maka kamu akan berbicara dengan bahasa yang baru. Paham ya? Oke, sudah. Ilmu setinggi langit supaya jangan di sini sangat ngerti lah dialog dengan kamu, nggak ada ilmu satu orang ilmu nggak ada ilmu. Oke. Sudah, boleh saya ngomong? Kalau gitu kamu turun, kalau nggak ada ilmu. Iya.
Cuma kebanyakan framing dari tadi. Ya bahkan para murid-murid dari para rasul, 70 murid Yesus yang di luar 12 murid itu mereka memberitakan Injil dengan bahasa mereka.